Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Matik sekalian, yaitu Mathematics and Music. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'arif Azhar pada part selanjutnya, yaitu part ke-6 tentang teorema Pythagoras. Nah, kali ini kita akan membahas tentang segitiga istimewa. Untuk segitiga istimewa yang akan kita bahas, yaitu pada bagian ini untuk yang sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Nah, untuk mengetahui apa sih itu segitiga istimewa, nah kita lihat penjelasan sebagai berikut. Nah, awal mula kita punya suatu persegi ABCD. Ini ya contohnya. Nah, dimana kalau yang namanya persegi itu kan setiap titik sudutnya saling tegak lurus ya, seperti ini teman-teman. Berarti total sudut pada suatu persegi itu adalah ya 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 atau 360 derajat. Nah, selanjutnya apabila persegi itu kita bagi setengah secara diagonal, misalkan kita dari titik D ke B itu kita tarik garis. Nah, sehingga perseginya itu kan dibagi dua sama persis atau menjadi sumbu simetrinya. Nah, titik D yang tadinya 90 derajat karena kita bagi menjadi masing-masing 45 derajat. Demikian juga untuk titik B. Nah, selanjutnya setelah kita bagi, perseginya itu kan menjadi dua daerah. Nah, misalkan kita fokus ke daerah ABD. Ini yang saya arsir abu-abu. Misalkan kita mau fokus ke segitiga BCD sama karena mereka merupakan sumbu simetri ya, DB. Jadi daerahnya sama, tapi kita fokus dulu yang kita arsir. Nah, misalkan kita punya AB itu sepanjang 1 meter, 1 cm. Kemudian AD sepanjang 1 cm. Nah, pertanyaannya berapakah panjang BD? Nah, tentunya teman-teman bisa menyelesaikan menggunakan Pythagoras karena ini kan merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau biar lebih jelasnya kita ambil segitiga ABD saja ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini segitiga ABD dengan panjang AB 1 cm, panjang AD panjangnya 1 cm. Nah, kita akan mencari nilai X. Kalau mau menggunakan teorema Pythagoras bisa, karena ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, ingat rumusnya ya, sisi miring kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat ditambah sisi penyiku 2 kuadrat. Nah, tinggal kita cari ya. Ingat, yang pertama itu kita harus cari sisi miringnya yang mana dulu. Nah, ini kan karena X berseberangan dengan sudut 90 derajat, berarti X adalah sisi miringnya. Kita masukkan X sebagai sisi miring, kemudian berarti sisi penyiku 1 dan sisi penyiku 2-nya bisa AB kuadrat dan AD kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan lagi nilainya. AB kuadrat berarti 1 kuadrat, 1 kuadrat, AD kuadrat juga 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 1 ditambah 1. Berarti X kuadrat sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti X sama dengan, berarti akar 2. Gitu teman-teman. Akar 2 ini 2 sudah yang merupakan bilangan prima terkecil ya. Jadi tidak ada yang bisa membagi 2 selain dirinya sendiri. Berarti sudah sampai di situ hasilnya. Berarti X sama dengan akar 2. Nah, dari percobaan ini sebenarnya kita bisa mengetahui apa sih itu segitiga istimewa. Nah, berarti segitiga istimewa itu merupakan segitiga
yang memiliki perbandingan pada setiap sisi-sisinya. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga ini. Nah, kalau bisa kita lihat sudut A ini dia berseberangan dengan sisi BD. Kemudian untuk yang sudut B dia berseberangan dengan sisi AD. Untuk yang sudut D dia berseberangan dengan sisi AB. Sehingga kita bisa tulis perbandingan seperti ini, teman-teman. Sudut A banding sudut B dibanding sudut C. Atau seperti ini. Karena kita mau mengurutkan dari segitiga istimewanya ya. Berarti kan sudut 45 derajat banding sudut 45 derajat banding sudut 90 derajat. Nah, ini sama dengan, nah, teman-teman bisa lihat sudut 45 derajat ini misalkan kita ambil yang sudut B dulu. Kemudian selanjutnya yang sudut 45 derajat selanjutnya kita ambil yang sudut D. Berarti yang sudut 90 derajat merupakan sudut A. Nah, ini juga persamaannya bisa kita bandingkan dengan sisinya. Sudut B berseberangan dengan sisi AD. Sisi sudut D berseberangan dengan sisi AB. Sudut B sudut A berseberangan dengan sisi BD. Nah, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Jika kita masukkan panjangnya tadi, sudut 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat itu, nah kita lihat AD tadi panjangnya ini ya 1 cm, AB panjangnya 1 cm, BD panjangnya tadi kita dapat akar 2. Nah, ini yang disebut dengan segitiga istimewa. Istimewanya itu apa sih? Nah, ini berguna untuk menyelesaikan soal secara langsung. Nah, contoh soalnya ini ya. Nah, tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini karena dia segitiga siku-siku sama kaki, jadi sehingga sudut yang di sini 45 derajat, yang di sini 45 derajat. Berarti kita bisa menggunakan ini. Kuncinya di sini. Sudut 45 derajat banding sudut 45 derajat banding sudut 90 derajat adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ini jangan terkecoh ya, akar 32 itu kan belum merupakan penyelesaian yang paling sederhana. Bisa kita cari lagi. Kita tulis dulu akar 32 itu berarti sama dengan, nah seperti pertemuan sebelumnya ya. Berarti akar 32 itu dapatnya dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ya, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya, benar. Berarti ini bisa keluar menjadi 4 akar 2. Nah, ini berarti kita bisa mencari nilai A. Nah, ini tinggal menggunakan perbandingan yang kita dapat ini tadi, teman-teman. Nah, sebenarnya contohnya seperti ini biar
kita lancar, kita bisa melakukan latihan seperti ini. Berarti kan kita tahu ini 1 ya tadi, 1 1 yang di sini akar 2. Nah, ini contohnya ya, saya lingkari biar terlihat jelas. Gunanya kita bisa langsung mengetahui suatu nilai hanya dengan satu yang kita ketahui. Misalkan di sini kita tahu panjang AB adalah 5. Saya beri warna beda ya. Misalkan di sini panjangnya 5 cm. Nah, berapakah panjang AD? Nah, karena perbandingan ini teman-teman bisa langsung mengetahui. Berarti AD ini 5 cm juga. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan panjang BD? Berarti BD adalah 5 akar 2. Nah, kok bisa gitu ya? Kenapa bisa langsung seperti itu? Nah, itu gunanya segitiga istimewa. Jadi ini merupakan perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Kalau di sini 5, berarti kan 5-nya adalah satunya ini. Berarti di sini juga 5. Kenapa? Karena 5 dikali 1. Yang di sini kenapa 5 akar 2? Karena di sini kan sesungguhnya kalau akar 2 itu kan akar di depannya itu sebenarnya ada angka 1 tapi tidak tertuliskan. Nah, jadi di sini sama saja dengan kalau di satunya di sini 5, berarti satunya di sini menjadi 5. Jadi 5 akar 2. Nah, mudah kan? Contoh lagi, misal kita buat contoh yang berbeda. Nah, misalkan kalau di sini kita punya 17, berarti nah, yang sini berapa? 17 juga. Nah, yang di sini berarti berapa? Ya gampang, tinggal 17 akar 2. Nah, mudah sekali bukan? Jadi ini yang dinamakan segitiga istimewa. Contoh lagi, misalkan sekarang beda. Nah, kita hanya mengetahui yang di sisi perbandingan akar 2-nya. Misalkan kita tahu di sini 10. 10 akar 2. Berarti berapakah panjang AB? Nah, berarti langsung saja. Berarti di sini pasti 10. Nah, di sini nanti pasti 10 juga. Nah, karena perbandingan itu. Nah, jadi tanpa menghitung kita bisa langsung mengetahuinya. Seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ini tadi. Kembali lagi. Nah, kalau ini akar 32 atau 4 akar 2, ini kan yang 90-nya ya. Berarti ini akar 2, perbandingan akar 2. Berarti yang sini kan perbandingan 1, di sini perbandingan 1. Kalau di sini 4 akar 2, berarti berapa nilai A? Gampang ya. Iya, berarti A sama dengan 4 gitu. Sekarang yang B. Kalau yang B ya. Kalau yang B kita ketahui di sini 72, berarti A-nya berapa? Nah, ini mudah sekali. Teman-teman tidak perlu menghitung karena sudah tahu perbandingan segitiga istimewanya. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti perbandingannya kan sini 1 akar 2 karena di sini sudut 90 derajat. Berarti A sama dengan 72 akar 2.
Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Mudah kan? Nah, ini gunanya segitiga istimewa. Nah, bagaimana dengan contoh yang nomor 2 sekarang? Coba kita lihat. Tentukan keliling persegi ABCD berikut. Nah, kita cuma dikasih tahu AC. AC ini sebagai diagonal dari persegi ya. 18 akar 2. Nah, tentunya kalau teman-teman ingin mengetahui keliling dari suatu persegi ataukah ABCD, tentunya teman-teman harus tahu panjang sisinya, karena keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi atau 4S ya. Sedangkan sisinya itu teman-teman belum tahu. Misalkan kita mau cari AB ya, berarti kan 4 kali AB, padahal teman-teman belum tahu AB-nya. Nah, karena kita tahu segitiga istimewa, ingat ya, 18 akar 2 ini berhadapan dengan sudut B, sedangkan sudut B ini merupakan sudut 90 derajat ya, karena merupakan penyiku dari segitiga. Jadinya yang ini perbandingan yang akar 2, yang ini perbandingan 1, ini perbandingan 1. Berarti langsung saja, ini 18 akar 2 pasti AB, dan BC-nya adalah 18. Nah, seperti ini. Karena AB teman-teman sudah tahu, tinggal dimasukkan di sini. 4 kali AB, AB-nya 18. Berarti hasilnya berapa? 72 ya. Nah, 72. Gampang kan? Nah, ini contoh soal selanjutnya. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, tentunya pertama kita harus tahu dulu ya rumus luas segitiga apa? Luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, apakah alas dan tingginya kita sudah tahu? Belum ya, karena penyikunya di sini berarti ini alas, ini tingginya. Kita belum tahu. Sedangkan kita tahu sisi miringnya 16. Dengan segitiga istimewa, hanya satu yang kita ketahui, kita bisa mencari dua sisi yang lain. Nah, beda dengan teorema Pythagoras, itu harus minimal 2 yang diketahui. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Padahal yang ini kan yang akar 2 ya. Harusnya dia memiliki akar agar kita bisa langsung tahu sisi penyikunya. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil perbandingannya. Kemudian kita lihat. Misalkan yang ini kita misalkan X ya. Yang berhadapan dengan sudut 45 derajat, kita misalkan X. Nah, karena yang ini kan panjangnya juga sama, karena perbandingannya 1, kita bisa bandingkan juga dengan X saja. Nah, kemudian akar 2-nya kita tahu adalah 16. Nah, ini tadi perbandingannya gini ya, 1 banding 1 banding akar 2. Kalau kita bertemu soal yang seperti ini, kita bisa menghitung dengan perbandingan. Caranya seperti ini. Berarti kita bisa ambil 2 perbandingan saja. Misalkan X banding 16 sama dengan, berarti kita ambil yang 2 belakang ini saja. Boleh. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tuliskan lagi seperti ini. X berarti kan sama saja bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Maaf teman-teman. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah,
Nah, ini kan berarti cara menyelesaikannya tinggal dikali silang ya. X kali akar 2, 1 dikali 16. X kali akar 2 sama dengan 1 dikali 16. Sama dengan 1 dikali 16. Nah, selanjutnya X kali akar 2 berarti sama dengan X akar 2 sama dengan oh maaf teman-teman, ini bisa seperti ini saja biar sederhana. Akar 2 nya ini tidak perlu teman-teman pindah, tapi dari awal berada di sini. Nah, seperti ini. Berarti ini 1 kali 16. Nah, begini ya, bisa dipahami teman-teman. Jadi 16 nya ini dikali silang ke sini. Nah, kita dapatkan berarti X sama dengan 16 akar 2. Apakah sudah sampai di sini? Belum, karena penyebutnya ini akar 2. Akar 2 ini belum rasional atau belum sederhana, jadi bisa kita sederhanakan lagi. Berarti dikali dengan, nah ingat ya, menyederhanakan bentuk akar ini bisa sebagai tambahan, berarti sama dengan sama dengan 16 dikali akar 2 berarti hasilnya 16 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Ingat ya, kalau akarnya sama itu, yang di dalam akar sama, dikalikan akarnya hilang. Kalau akar 2 kali akar 3 berarti hasilnya akar 6. Akarnya tidak hilang, tinggal yang di dalam dikalikan. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan nah, ini kan berarti 16 dibagi 2 bisa ya, berarti hasilnya 8, yang di bawah hilang, berarti tinggal 8 akar 2. Nah, seperti itu teman-teman, mudah ya. Nah, setelah kita tahu nilai X-nya atau panjang sisi alas dan tinggi, bisa kita cari luasnya. Berarti ini luasnya adalah setengah kali alasnya kita dapat 8 akar 2, tingginya kita dapat juga 8 akar 2. Nah, berarti ini kan tinggal, ini berarti 8 dibagi 2 kan bisa, berarti hasilnya 4. Ini 4 kali 8 hasilnya 32. Di sini ada akar 2 dan akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 4. Berarti 32 dikali 4 adalah 128 cm persegi. Nah, seperti itu teman-teman, mudah ya. Dan demikian video pembelajaran saya tentang segitiga istimewa 45, 45, 9 dan 90 derajat ini. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.